Haleluya, glory. Amin. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini, amin. Tetap semangat dan tetap bersukacita untuk melayani Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena kita adalah mempelai wanitanya. Jadi tentunya kita akan menjadi seorang mempelai wanita yang siap melayani Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tapi semuanya sudah diatur oleh Kristus. Bagaimana cara untuk melayani Dia, untuk melakukan apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan. Amen. Karena semuanya yang Dia perintahkan adalah sempurna, dan untuk menuju kepada kehidupan, untuk menyatu bersama-sama dengan Dia di kekekalan yang tidak berkesudahan. Haleluya. Dan itulah sebabnya Dia menjadi daging hanya untuk memilih kita sebelum dasar dunia ada, menebus kesalahan dan dosa kita. Itulah sebabnya di Kisah Rasul 2 ayat 38, di sana sudah ada sebuah tanda pembersihan, karena ada 3 tahapan: pembenaran, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus. Dan berlangsung di sana untuk pembaptisan Roh Kudus, untuk menyucikan kesalahan dan dosa kita. Itulah sebabnya berdoa perlu membaca Alkitab dan membaca apa yang dikatakan, disampaikan oleh utusan malaikat yang 7, untuk supaya kita mengerti. Karena bukan berarti kita setiap hari melakukan dosa, tetapi kesalahan sudah tentu setiap manusia memiliki kesalahan. Lain kesalahan, lain dosa. Karena dosa kita setelah menerima baptisan, setelah kita sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, kita tidak memiliki dosa. Haleluya. Karena dosa sudah selesai di Kalvari. Itulah sebabnya Dia menyucikan dosa manusia. Tetapi kesalahan-kesalahan akan dilunturkan oleh pemutih yang ada di dalam jiwa kita. Tuhan tempatkan pemutih di dalam jiwa kita untuk supaya dosa tidak masuk ke dalamnya dan kesalahan selalu diampuni. Apakah pemutih? Itu adalah alat Kristus sendiri. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. 5 garis bijak tidak pernah menghabiskan minyak. Karena minyak adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya ada pemalang tembok besar. Bukan buatan manusia seperti tembok yang dibangun di Yeriko. Itu sekejap mata diruntuhkan oleh Allah sendiri. Tetapi tembok yang dibangun oleh Allah di dalam palungan, di dalam jiwa kita ini tidak akan bisa diruntuhkan oleh dunia. Haleluya. Karena di dalam tembok tersebut terpelihara kehidupan. Ada benih di sana, ada firman di sana. Yang supaya tidak bisa bercampur antara yang hitam dengan yang putih. Jadi Tuhan membangun tembok di dalam jiwa kita untuk supaya dunia ini tidak dapat menyentuh oleh jiwa kita sehingga menjadi sesat. Karena Tuhan mengatakan di Matius 24 ayat 24, sekiranya mungkin. Karena ada nabi-nabi palsu dan ada Kristus-Kristus palsu. Sehingga Tuhan mengatakan sekiranya mungkin. Jadi tidak akan bisa dan tidak mungkin orang pilihan itu bisa disesatkan oleh dunia. Haleluya. Jadi itulah Yesus katakan, jangan melebihi batas. Kalau sudah melebihi batas, kalau sudah melebihi batas, akan ada sesuatu yang terjadi. Tentu akan menjadi rusak. Sudah melebihi batas. Apapun ceritanya, berbicara tentang pekerjaan, ilmu dan lain sebagainya melebihi batas, akan terjadi timbulnya sebuah penyakit. Haleluya. Melebihi batas, orang pintar akan depresi atau stres. Melebihi batas muatan akan luntur dan
bisa patah tulang dan lain sebagainya. Melebihi batas ya untuk bermain-main, ya akan datang sebuah penyakit untuk menyerang tubuhnya. Itulah sebabnya apa standar dan program yang sudah ditentukan Tuhan untuk mempelai lakukan, jangan melebihi batas. Karena ada standar yang diberikan Kristus bagi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak memberikan beban yang melebihi sesuai dengan standar kita. Apa yang kita pikul, Tuhan berikan kepada kita apa yang berbeban, berat, hanya sekedar untuk menempah kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan mempelai wanita pilihannya menjadi yang tidak memiliki atau mempunyai ayah atau ibu, atau menjadi seorang yatim piatu. Haleluya, menjadi sengsara. Tetapi hanya untuk menuju kemenangan, kesempurnaan. Itulah prinsip Tuhan bagi pilihannya. Haleluya. Bahkan sebelum kita belum berpikir apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah siapkan bagi kita apa yang kita perlukan sehari-hari. Jadi perlu cara membaca, cara berdoa, cara membawa lagu pujian, dan cara gimana mau masuk ibadah dengan alunan musik yang memang merdu didengar, lembut didengar, supaya Roh Kudus diam untuk memimpin dan mengajar kita menjadi dewasa. Sebagaimana gandum ketika dia masih berbentuk benih dan ditaburkan dan menjadi gandum yang sangat bertumbuh dan baik, ya, dengan memiliki daun, petik, sehingga dia menjadi dari muda menjadi matang dan menjadi dituai, ya, sehingga dia menjadi milik tuannya. Kitalah ibarat gandum yang menjadi milik Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya tidak menjadi mudah seterusnya, akan tiba saatnya seperti terbitnya matahari. Itulah Yesus katakan, bersungguh-sungguhlah, berjaga-jagalah, waspadalah, karena kedatanganku sudah dekat. Selalulah cepat bergegas dan cepat berjalan, jangan berlambat-lambat. Ketika dia datang, mempelai wanita yang bijaksana menyongsong dia. Tuhan terima mereka karena mereka memiliki minyak. Haleluya. Kenapa? Karena Kristus dan Roh Kudus adalah satu. Kalau sudah menolak Roh Kudus, berarti menolak Yesus Kristus. Haleluya. Karena Tuhan itu baik. Kasih karunia yang diterima secara individu. Sekalipun dia seorang yang jahat, pencuri, ya, dan bahkan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia adalah seorang pembunuh, tetapi seketika dia dipakai Tuhan. Semuanya dipulihkan. Dosanya merah seperti kerbiji diputihkan sehingga sama seperti salju dan kapas. Itulah kasih Tuhan kepada manusia. Kalau sudah ditentukan sebelum dasar dunia ada, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Haleluya. Glory. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang 10 gadis dan 144.000 Yahudi. Kita buka kitab kita di Wahyu 7, 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan dari suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palen di tangan mereka.
Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kemuliaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 13, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan lewat pengajaran-Mu Tuhan di akhir zaman ini, sehingga firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh malaikat yang ketujuh, utusan-Mu Tuhan di akhir zaman, menghidangkan makanan Tuhan bagi kami. Karena makanan itu semuanya Tuhan berasal daripada Tuhan. Sehingga kami menjadi mempelai wanita yang bijaksana Tuhan, memiliki minyak Roh Kudus. Kami menerima Tuhan baptisan di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Menjadi kami Tuhan sosok seorang manusia sempurna. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berkata, hendaklah Engkau sempurna sama seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau menyusun di dalam palungan kami, jiwa kami Tuhan, dari iman sampai kasih ke saudara-saudara. Karena Kau sendirilah kasih Tuhan yang menutup pematarikan kami sampai pada hari kedatangan yang kedua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengenal zaman ini Tuhan, zaman apa, dan kami mengenal Tuhan dan tahu Tuhan musim apa yang sedang berlangsung di zaman ini Tuhan. Sehingga Engkau memberikan buah kehidupan bagi kami. Menjadi kami Tuhan mempelai pilihan-Mu, mempelai wanita-Mu Tuhan, seperti antara Rifka Tuhan dan Ishak. Dan sudah Engkau tentukan Tuhan menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Bahkan sebelum pun mereka berjumpa Tuhan, sudah saling mengetahui dan saling Tuhan mengerti dan saling memilih Tuhan satu dengan yang lain. Itulah Tuhan penentuan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Betapa sempurnanya Tuhan program-Mu Tuhan. Betapa sempurnanya Tuhan rencana-Mu yang indah bagi kami dan rencana ini. Inilah terang di waktu senja. Karena kami tahu Tuhan bahwa segera pintu itu akan tertutup. Dan Engkau memanggil kami karena kami mengenal suara Bapa kami. Dan Engkau memberikan Tuhan sebuah terang di dalam perhimpunan yang sangat kecil Tuhan. Kawanan domba yang sangat sederhana Tuhan. Di sanalah makanan terdapat Tuhan, makanan yang sempurna bagi makanan jiwa kami. Terima kasih Yesus. Satukan kami sama mempelai wanita ya Tuhan, yang sedang berada di muka bumi Tuhan, dengan ikat tali Tuhan, yaitu tali kasih-Mu, menjadi kami menyatu di dalam kerajaan yang kekal. Bila kami saling mengasihi Tuhan satu yang lain dan saling mendoakan. Bila ada yang sakit Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, biru-biru Yesus yang menyembuhkan. Bila ada yang sakit, bila Tuhan mengangkat Tuhan, menjadi dia prajurit yang sejati Tuhan, dan berdiri tegak dan siap berperang Tuhan, yang merebut kemenangan yang sempurna itu. Terima kasih Yesus, bagaimana Tuhan orang-orang Israel yang keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, bagi kami tidak bisa Tuhan akan tawar-menawar Tuhan, bukan tawaran daripada dunia ini Tuhan. Kami tidak bisa dipengaruhi, melainkan kami selalu tegak berdiri Tuhan di jalan yang benar yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tidak percaya bahwa Roh Kudus-Mu pada waktu yang indah ini Tuhan mengurapi setiap kepala kami
dan mengurapi setiap telinga kami Tuhan menjadi telinga seorang murid yang baik, dan mengajarkan Tuhan dan memimpin kami kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Terima kasih, Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akan duduk. Dan kita melihat apa yang tertulis di kitab Wahyu ayat 9 sampai 15 ini. Dan ini berbicara tentang tua-tua dan berbicara tentang 5 gadis bijaksana, yaitu mempelai wanita yang tidak terhitung banyaknya yang menyucikan jubahnya. Haleluya, lewat darah Yesus Kristus, itulah mempelai wanita. Haleluya. Dan yang terdapat di sana adalah Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Haleluya, karena berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani siang dan malam. Kita tahu yang dapat melayani Yesus Kristus adalah hanya mempelai wanita yang membentangkan kemahnya di atas mereka. Hanya kemah Yesus Kristus yang terbentang di atas kita. Haleluya. Kita baca selanjutnya di Wahyu 7:15 sampai 17. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Coba kita lihat. Kalau manusia sudah meninggal, dan ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya, apakah orang yang sudah meninggal itu, ya, yang sudah memakai tubuh teofani, bisa meneteskan air mata? Haleluya. Dan apakah kalau orang yang sudah diubahkan pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua, dan yang sudah memiliki tubuh teofani bisa meneteskan air mata? Tetapi dikatakan di sini, ya, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kapankah ini berlangsung? Apakah ini sudah berlangsung? Dan apakah ini yang akan datang pada hari kedatangan yang kedua, kedatangan Kristus? Ketika kita masih berada di muka bumi, kita memiliki kesengsaraan, penderitaan, ya, tangisan, penyakit, keluhan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah menerima tubuh teofani, maka semuanya itu berakhir. Haleluya. Ini berakhir ketika kita sudah memiliki tubuh teofani pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua, mengubahkan tubuh kita dengan sekejap mata. Haleluya. Dan Allah akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka. Semuanya berakhir pada kedatangan Kristus yang kedua. Tidak ada lagi rasa lapar, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi, ya, terik matahari yang panas, tidak ada lagi hujan di sana. Haleluya. Bahkan di masa tribulasi pun kita tidak pernah melihat. Karena masa tribulasi, kesusahan besar itu berlangsung, ya, setelah kita dibawa ke surga.
Haleluya. Lantas apa yang dilakukan oleh mempelai wanita dengan Kristus? Ketika Kristus menghakimi dunia ini, kita lihat, maka kita akan bersama-sama dengan Kristus, menginjak-injak debu orang-orang fasik. Betapa mulianya, ya, betapa mulianya seorang mempelai wanita. Apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus itu yang dimiliki oleh mempelai wanita, sama-sama menghakimi dunia ini. Haleluya. Jadi kalau sudah memiliki hak, kalau Kristus sudah memberikan hak seperti itu kepada kita, berarti tidak ada lagi sesuatu yang lain di dalam pikiran kita. Sebagaimana perasaan kita, pikiran kita yang masih sedang berlangsung di muka bumi. Semuanya itu tidak ada lagi. Sudah diubah oleh Tuhan. Air mata sudah dihapus. Ya. Haleluya. Kita menangis bukan karena penyakit. Kita menangis bukan karena capek bekerja. Kita menangis bukan karena tidak diberikan tetangga, meminjam uang dan lain sebagainya. Tetapi kita menangis oleh karena mempelai wanita tidak dianggap, ya, tidak dianggap manusia, dikucilkan, ya, dikatakan orang sesat, ya, tidak punya Tuhan, tidak masuk ke sebuah organisasi yang besar. Sebagaimana orang-orang kudus di zaman dulu, kalau mereka tidak masuk ke sebuah organisasi, kalau mereka tidak menyatu dengan orang-orang penguasa, tidak tunduk kepada mereka penguasa-penguasa dunia, maka mereka dibunuh. Setelah ayah dan ibunya dibunuh, anaknya menangis. Ya, menderita, sengsara, kelaparan dan lain sebagainya. Kalau di zaman dulu dipertontonkan kepada anaknya ketika berlangsung ayah dan ibunya dibunuh. Siapa yang tahan di zaman ini? Dipertontonkan kepada anaknya. Ketika seorang ibu yang sedang hamil dibelah perutnya lalu diberikan ke anjing. Siapa yang sanggup melihat di zaman ini? Itulah di zaman dulu. Jadi itulah sebabnya bukan mudah untuk bertindak melakukan kebenaran, karena sesat dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan. Kalau menuju kepada kematian, Tuhan katakan karena lebar dan luaslah jalan untuk menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk ke sana. Tetapi kalau ke surga, karena sesat dan selipitlah jalan dan sedikit orang yang mendapatinya. Bukan mudah. Tetapi sekarang tidak ada lagi zaman yang seperti di zaman dulu. Haleluya. Karena sekarang sudah berlangsung ketika ada orang yang membunuh, ketika ada orang yang mencuri, ketika ada orang yang menganiaya, ketika ada orang pelecehan dan lain sebagainya. Ada undang-undang yang ditentukan oleh negara, maka mereka layak untuk dipidana sehingga dipenjarakan. Kalau sudah melanggar konstitusi, sudah melanggar undang-undang. Lantas apa yang harus dilakukan oleh mempelai wanita supaya dia benar-benar menjadi mempelai wanita yang bijaksana? Adalah terima firman Tuhan pada zamanmu. Haleluya. Kalau sudah diterima firman pada zamannya, dengarkanlah. Kalau sudah didengarkan, bertindaklah, lakukanlah.
Jangan hanya sekedar meminta firman, menerima firman dan mendengar, tetapi bertindaklah. Haleluya, itu saja. Masa secara berpakaian pun susah. Sebagaimana layaknya seorang perempuan. Haleluya. Kalau sudah memakai pakaian sesuai dengan firman Tuhan, lalu datang orang yang memburi atau mengusir dia, maka ada juga undang-undang berbicara tentang HAM. Lantas kalau memang demikian, apa susahnya perempuan untuk berdandan pantas dengan sesuai dengan firman Tuhan? Lagi-lagi juga hal yang sama. Tetapi kita lihat di zaman ini, ya, haleluya, tantangan banyak. Sebenarnya, tetapi tidak ada pemuda secara fisik. Kalau memang sudah benar-benar dia, ya, memisahkan dirinya daripada hal-hal yang berasal daripada dunia, yaitu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan seperti zaman dulu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Baca Alkitab, cara berdoa, ya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Omong kosong kalau memang tidak pernah mendengarkan firman, sehingga imannya ada. Haleluya. Inilah berbicara tentang, ya, yang sudah kita baca tadi. Siapakah yang tidak terhitung jumlahnya, yang berlaksa-laksa itu? Itu adalah mempelai wanita yang datang dari timur, utara, selatan, dan barat. Kita baca lagi di Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Kita lihat. Kalau kita sudah melihat ini, maka kita akan membedakan siapakah sebenarnya. Saya sudah singgung minggu yang lalu, siapakah sebenarnya Mika? Dan bisa kita lihat juga siapakah sebenarnya antara, ya, antara Bileam. Siapakah Musa sebenarnya? Ulangan 13 ayat 1. Apabila tengah-tengah muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Kita lihat Ahab, apa yang dia lakukan. Ayat 2. Dan apabila tanda-tanda mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kukenal, dari mana kita berbakti kepadanya. Kembali lagi kepada Ahab. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu atau pemimpin, ya, atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita baca lagi di Ulangan 18 ayat 5. Ulangan 15 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, akan dibagikan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Loncat ayat 22.
Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya memakai, ya, maka janganlah gentar kepadanya. Kembali lagi kepada Ahab. Kembali lagi kepada Bileam. Haleluya. Kalau sudah berbicara demikian, kita melihat, ya, siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Antara Moab pun dan Israel sama-sama mempersembahkan korban kepada Allah. Ahab pun melakukan hal seperti itu. Mempersembahkan juga korban. Tetapi ketika dia melihat bahwa bangsa Israel, dia menyuruh seorang raja untuk membunuh, menumpas mereka, membinasakan mereka. Itulah sebabnya Tuhan berkata, ya, kalau Tuhan sudah memberkati, jangan dicoba-coba untuk mengutuk orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi orang-orang Yahudi selalu percaya kepada nabi-nabi, ya. Karena Allah memberitahu mereka bahwa Mesias akan merupakan seorang nabi. Akan ada seorang nabi. Dengarkanlah dia. Kalau Tuhan sudah memberitahukan seperti itu, dengarkanlah dia, maka dia akan didengarkan. Itu berbicara tentang Yesus Kristus. Jika ada di antara kamu seorang manusia yang adalah seorang nabi, seorang pelihat, dan jika iya, aku akan berurusan dengannya di dalam penglihatan. Dan jika ia yang katakan terjadi, maka kamu dengarkanlah dia, sebab aku menyertai dia. Tetapi jika ia tidak terjadi, maka janganlah berurusan dengan nabi itu, karena aku tidak menyertai dia. Tetapi jika itu memang terjadi, apa yang dikatakan, maka kamu dengarkanlah dia, karena aku menyertai dia. Haleluya. Jadi kita melihat ada aturan yang dibuat Tuhan kepada seorang utusan, dan semua apa yang mengucapkan itu benar. Itulah sebabnya seperti yang saya katakan, jangan melampaui. Dan Tuhan pun mengatur segala sesuatu untuk dia lakukan. Kita melihat bagaimana tentang perjalanan Nabi. Ketika dia sudah mengambil tiket dan dia pergi ke sana untuk memberitakan Injil kepada Israel, Tuhan melarang dia. Bukan hakmu untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Bukan hakmu. Karena ada di dalam firman di Wahyu, ya, karena ada di dalam firman di Wahyu 11 berbicara tentang Musa dan Elia. Maka Musa dan Elia lah yang pergi ke sana untuk menyampaikan, untuk supaya mereka menerima Mesias Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan membutakan mata Israel untuk supaya kita mendapatkan kasih karunia, mendapatkan keselamatan sebagai bangsa kafir. Haleluya. Jadi Tuhan sudah atur semuanya sesuai dengan waktunya. Karena waktunya belum tiba, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikan firman kepada Israel.
Karena Tuhan sudah menentukan bahwa kedua saksi akan pergi ke sana, yaitu Musa dan Elia. Haleluya. Jadi Allah akan mengutus Musa dan Elia kepada mereka di Wahyu 11, dan mereka akan melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Ketika bangsa-bangsa kafir selesai kasih karunia, zaman kasih karunia akan meninggalkan gereja bangsa kafir. Ya, zaman Pentakosta akan pergi. Denominasi-denominasi akan berlanjut terus karena mereka tampil di sini bersama dengan gadis yang tertidur itu. Jadi kita akan masuk ke sesuatu waktu, tetapi mereka tampil di dalam sebuah kelompok. Wahyu 11 ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Disaksikan oleh musuh-musuh mereka, yaitu Musa dan Elia. Yang dimana mereka melihat, ya, yang dimana mereka melihat Musa dan Elia naik ke surga. Musuh-musuhnya menyaksikan, ya. Pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain, ya, sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Seperti itulah nanti berakhirnya dunia ini. Perang dunia pertama, kedua, dan ketiga. Haleluya. Jadi kita lihat ketika mereka melakukan itu, orang-orang Yahudi itu akan menerima baptisan Roh Kudus, dan akan ada sebuah kebangunan rohani di sana yang akan menutup langit di hari-hari. Haleluya. Jadi mereka melakukan segala jenis tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi akhirnya kita sudah tahu bagaimana tentang berbicara Roma. Ya, hierarki Roma, bangsa Yahudi memiliki kekayaan dunia, ya. Dan disitulah gereja Katolik Roma akan mengingkari kesepakatan dengan bangsa Yahudi sesudah hal itu berakhir. Haleluya. Jadi itulah Allah akan berdiri seperti yang dilakukan di masa-masa lampau. Dan berperang bagi Israel. Akhirnya mereka membunuh kedua nabi itu, dan mereka akan tergeletak di jalan, dan mereka diludahi. Seperti yang mereka lakukan terhadap orang-orang, atau contohnya Pentakosta, ya. Dan istri dan anak-anaknya juga, dan berbagai macam hal-hal yang dilakukan oleh mereka. Haleluya. Membiarkan mereka tergeletak di sana di bawah terik matahari selama 3 atau 4 hari tanpa ada yang menguburkan mereka. Jadi mereka, ya, akan melakukan hal yang sama. Alkitab berkata demikian, akan melakukan hal yang sama. Dan mereka melakukan itu sesudah 3 hari terbaring mati. Roh kehidupan akan masuk ke kedua nabi itu, dan mereka akan bangkit naik ke dalam kemuliaan. Haleluya. Jadi maka mulailah meledak peperangan. Itulah akhir zaman. Itulah, ya, ketika itu selesai semuanya dan berakhir. Wahyu 25, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Haleluya. Siapakah yang mengetahui ketika
ketika Yesus Kristus bangkit dari orang mati, Tuhan pun sudah menghitung ya ketika rambut mempelai wanita jatuh, semua akan sempurna dan dikembalikan kepadanya. Debu orang-orang yang kudus ya akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus kembali. Siapa yang tahu ketika hal itu terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya berbicara tentang kedatangan Kristus tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Jadi kalau sudah berbicara tentang kedatangan Kristus, maka tidak ada seorang pun yang tahu ketika debu orang-orang kudus itu kembali kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga ya sempurnalah manusia itu menjadi memiliki tubuh teofani. Tetapi sebelum itu terjadi mempelai wanita pilihan dari bangsa kafir, akan ada sebagian dari kita yang duduk di sebuah meja pada salah satu ya ada hal yang diberikan Tuhan kepada kita sebelum terjadi pengangkatan. Ada juga yang lain ditinggalkan ya. Jadi apa yang terjadi? Langsung masuk ke suatu tempat. Haleluya. Kita baca dulu di 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata. Kita lihat ini. Dalam sekejap mata. Berarti hanya sekejap mata, berarti hanya sewaktu mengkelipkan mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Apakah arti kebangkitan? Jadi siapa orang-orang percaya juga yang dimakan ikan, ya, yang jatuh dari pesawat, yang jatuh ke laut dan lain sebagainya, semua akan dipulihkan kembali. Dan kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Kenapa yang dikatakan yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan? Karena sudah ada terlebih dahulu orang-orang kudus ke dimensi yang sudah disediakan Tuhan tempat bagi mereka. Jadi yang masih tinggal adalah kita. Seandainya Kristus datang besok, berarti kita yang masih tinggal itu akan diubahkan dengan sekejap mata. Masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Yang dimaksudkan yang telah meninggal, tidak ada waktu yang berlainan. Orang-orang kudus yang terlebih dahulu mati, dan orang yang masih hidup, yang tinggal, yaitu kita sekarang, akan diangkat bersama-sama. Lalu 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amen. Tidak ada waktu. Selama-lamanya. Haleluya. Jadi tidak ada kata yang mendahului atau menghalangi yang tidur. Sebab sangkakala Allah berbunyi, sesuatu akan terjadi, ya. Suatu Injil akan diperdengarkan, mengumpulkan kedatangannya, dan yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu, dan kita yang masih hidup dan tinggal yang tinggal akan diubahkan dan ya merasakan suatu pengubahan datang.
Rambut ubanan akan hilang, kerut pun menjadi pudar, ya. Diubahkan dalam sekejap, dalam kelipat mata. Dan kita akan lebih dulu bertemu dengan orang yang kita kasihi. Haleluya. Jadi sudah bersama-sama dengan orang yang sudah mati, karena mereka akan dibangkitkan. Haleluya, bertemu dengan Tuhan. Jadi ikan diangkat ke udara, bertemu dengan Tuhan. Itulah aturan kedatangan itu. Wahyu 17 sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Kejadian 25 ayat 58. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Lalu lompat ayat 61. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikian hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur, ya, Lahai Roy. Ia tinggal di tanah Negev. 63 menjelang senja. Kita lihat ini. Kalau sudah berbicara tentang senja, berarti ini adalah terang atau senja. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayakkan padangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayakkan padangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka memanggil telekungnya, dan berteluklah ia. Bertelekunglah dia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemas Sarah ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikianlah ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Apa hubungannya ke Ribka dan Ishak? Ya, apa hubungannya yang tadi ke Ribka dengan Ishak? Karena ini adalah sebuah gambaran tentang antara mempelai wanita dan juga mempelai laki-laki. Karena Ishak adalah menggambarkan sebagai Yesus Kristus, dan Ribka adalah perlambang sebagai mempelai wanita. Dan kita sudah tahu bahwa yang diperintahkan oleh Yakub sebagai mediator, ya, sebagai utusan adalah Eliezer. Eliezer berbicara adalah seorang utusan mediator, seorang nabi, untuk menyampaikan pesan kepada Ribka, untuk menyampaikan pesan kepada mempelai wanita. Haleluya. Jadi siapa penanggung jawab ketika Ribka sudah berangkat bersama-sama dengan Eliezer? Seorang mediator, seorang nabi harus bertanggung jawab penuh seperti Musa. Haleluya. Bukankah Musa tidak bertanggung jawab atas domba-domba tersebut yang dibawa keluar dari tanah perbudakan? Haleluya. Semua rasul dan nabi bertanggung jawab untuk melaksanakan sebuah tugas yang diberikan Allah kepadanya. Haleluya. Jadi kita lihat di sini.
Pertanyaan, apakah pernah Rifka itu berjumpa atau bercakap-cakap atau kenalan dengan Isa? Tidak pernah. Apakah kita pernah berjumpa dengan Yesus Kristus lalu bercakap-cakap? Satu dengan nggak pernah. Secara fisik kita tidak pernah melihat Kristus, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bercakap-cakap, tidak pernah bersama minum atau makan. Kita sebagai mempelai wanita Kristus. Loh, kenapa tidak pernah lihat? Selain daripada Israel dan orang Yahudi, ya, mereka pernah langsung berbicara dengan Allah. Musa berbicara dengan Allah. Dengan Yesus, siapakah yang pernah berbicara dengan Yesus? Orang itu juga yang berbicara dengan Yesus ketika Yesus ada di muka bumi. Tetapi berbicara tentang mempelai wanita adalah di masanya Rasul Paulus. Setelah Yesus sudah kembali ke asalnya. Dari mana dia datang. Kembali ke tahta kerajaannya. Apakah pernah bangsa kafir dari zaman Paulus, dari Efesus sampai Laodikia, pernah secara fisik berjumpa dengan Yesus? Gak pernah. Haleluya. Lantas apa yang diutus oleh Yesus setelah sampai ke bangsa kafir adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya Kisah Rasul 2:38 harus dilakukan. Haleluya. Jadi Rifka dengan Ishak tidak pernah berjumpa. Tetapi ketika Rifka sudah hendak mau sampai ke sana, di waktu senja, Ishak sudah menemui dia. Di manakah mereka bertemu? Supaya Rifka dibawa, bukan di rumah, tetapi di perjalanan. Haleluya. Glory. Di manakah kita bertemu dengan Yesus? Di awan-awan. Setelah kita bertemu di situ, di awan-awan, lalu Yesus membawa kita kepada kerajaan, ke tempat kerajaan. Haleluya. Kita harus lihat, kita harus sesuaikan. Haleluya. Jadi kita lihat di ayat 63 ini, menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ya, keluar berjalan-jalan di padang berarti bukan di samping rumah, bukan di depan halaman, tetapi di padang. Berbicara tentang padang berarti di luar rumah. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Haleluya. Glory. Rifka juga, ia melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Kenapa turun dari untanya? Kenapa dia tidak di situ di untanya terus? Apakah dia sudah kenal Ishak? Gak kenal. Tetapi ketika dia melihat Ishak, dia langsung turun dari untanya. Dia sudah menentukan, dia sudah ada di dalam perisanya, dia sudah memastikan bahwa dia adalah menjadi tuanku, suamiku, mempelai laki-laki yang sedang menantikan kedatangan, yang sedang menantikan aku. Haleluya. Kapan dinantikan oleh Ishak? Dia sudah dinantikan karena Tuhan sudah menentukan menjadi miliknya sebelum dasar dunia ada. Kita pun sudah ditentukan Tuhan menjadi miliknya sebelum dasar dunia ada. Jadi tidak ada dongeng di dalam Alkitab.
Tidak ada yang tidak jelas di sini. Semua jelas. Karena Tuhan yang menuliskan Alkitab. Lewat seorang mediator, seorang nabi. Haleluya. Betapa sempurnanya rencana Tuhan yang indah bagi umat pilihannya. Bagi mempelai wanitanya. Haleluya. Kita lihat ini. Ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemasara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan serta ibunya meninggal. Jadi setelah Ishak bertemu dengan dia baru dibawa ke rumahnya, ke rumah ayahnya. Setelah kita bertemu dengan Yesus Kristus, kita akan dibawa ke rumahnya di mana Kristus berada, kita pun berada di sana. Haleluya. Jadi dia dibawa pada waktu senja yang sejuk. Dan mereka menunggangi di atas unta Eliezer. Ya, sehingga Eliezer berkata, itu dia datang sekarang. Langsung dia melompat dari unta itu. Ya, menarik telekung dari wajahnya. Dia tidak pernah melihatnya, ya. Karena dulu ya dia menutup apa namanya? Kalau di bahasa sekarang cadar. Nah, kira-kira seperti itu. Haleluya. 1 Tesalonika 4:17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah pertemuan di waktu senja. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikian Ribka dan Ishak bersama-sama sampai pada akhir hidupnya. Haleluya. Semuanya adalah perlambang yang ada di dalam Alkitab. Jadi demikian gereja akan diangkat ke udara. Di pertengahan udara dan bertemu dengan Tuhan ketika ia turun. Haleluya. Hubungan apakah itu nantinya? Cinta pada pandangan pertama dari ketika berdiri di atas ya cincin bumi di atas sana dan menyanyikan lagu-lagu penebusan itu. Haleluya. Betapa kita bernyanyi dan memuji Dia. Kasih karunia penebusan yang sudah diberikannya kepada kita. Tanpa pandang kesalahan dan dosa. Haleluya. Glory. Apakah perlu bertanya-tanya seorang Ishak itu? Apakah ada catatannya? Apakah dia memiliki sebuah penyakit atau dan lain sebagainya? Dia tidak pernah berpikir hal seperti itu. Seolah-olah dia sudah bisa pastikan memang itulah iman dia. Jadi Tuhan Yesus pun sudah memastikan kita siapa kita sebenarnya. Karena dosa dan kesalahan kita sudah ditebus, sudah disucikan sebelum dasar dunia. Karena kita sudah ditentukan dan dipilih sebelum dasar dunia. Haleluya. Jadi para malaikat itu dulu tidak terhilang. Mereka tidak akan tahu apa artinya keselamatan. Kalau dulu orang-orang terhilang itu, ya. Kitalah itu orang-orang terhilang. Kita akan mengerti pada waktu itu sungguh, ya. Hal yang mengerikan telah terbentang di depan kita. Dan Ia menebus kita dengan darahnya dari setiap suku, bahasa, bangsa, ya.
sungguh hari yang penuh sukacita. Haleluya. Jadi Tuhan tidak pernah memilih kulit putih, kulit hitam, kulit coklat dan lain sebagainya. Dia tidak pernah memandang itu, suku, bahasa dan lain sebagainya. Barang siapa yang melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan pada zamannya, haleluya, merekalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Merekalah orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan. Dan tanpa sadar mereka akan bisa melakukan semuanya itu. Jadi bukan ketepatan kita bisa melakukan yang ini, firman Tuhan pada zamannya, tetapi sudah ada di dalam jiwa, di dalam hati kita, memang bisa melakukan semuanya. Itulah sebabnya, bukan karena kepintaran, bukan karena jabatan, bukan karena gagah dan lain sebagainya. Jadi disitulah tampil 144.000 yang akan menerima Injil sesudah kita. Karena kita dengan Israel tidak bisa menerima firman pada waktu yang sama. Tuhan membutakan mata mereka terlebih dahulu untuk supaya kita mendapatkan kasih karunia, yaitu keselamatan kita. Haleluya. Menjadi mempelai wanita Kristus. Haleluya. Jadi bangsa-bangsa kafir, orang-orang Yahudi menyangkalinya dan menyembunyikannya. Sekarang ketika terang itu bangsa-bangsa kafir diangkat, kemudian roh datang ke atas dua manusia ini, Musa dan Elia, untuk memberitakan kesaksian kepada mereka, maka bangsa Yahudi akan menerimanya, yaitu 144.000. Sudah kuterangkan minggu kemarin, berbicara tentang dari 12 suku. Haleluya. Sebelum Benyamin tampil, kalau Benyamin memperlambangkan 144.000, sebelum Benyamin tampil, apakah Yusuf sudah memperkenalkan dirinya kepada mereka? Tidak. Tetapi ketika Benyamin datang, disitulah dia memperkenalkan siapa dirinya. Haleluya. Karena orang-orang dari suku-suku Israel yang terhilang itu akan menerima Injil. Dan mempelai wanita sudah diraihkan. Kita baca dulu di itulah sepanjang zaman-zaman gereja ini, mengantuklah mereka semua, mengantuklah mereka. Jadi mereka semua tidur atau tertidur. Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Haleluya. Di manakah pertemuan ini? Nanti di awan-awan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu.
Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya kedatangan Kristus. Haleluya. Glory. Kita sudah tahu bahwa minyak adalah memperlambangkan Roh Kudus. Itulah sebabnya Roh Kudus jangan dicoba-coba untuk menolak Roh Kudus. Karena itu berbicara tentang minyak. Jadi sekarang 5 garis bijak ini, minyak di dalam Alkitab adalah simbol Roh Kudus. Jadi kita tahu itulah sebabnya kita mengurapi atau mengoleskan minyak kepada orang yang sakit. Selalu minyak. Gak bisa yang lain. Pokoknya minyaklah. Supaya penyakitnya sembuh. Karena dari zaman dulu itu adalah sebuah simbol. Jadi yang bijaksana itu memiliki minyak di dalam pelita mereka, yaitu Roh Kudus. Jadi mereka siap untuk masuk ke perjamuan malam kawinan domba. Haleluya. Jadi kita perhatikan di sini. Keduanya adalah gadis. Kalau gadis berarti memiliki kesucian, bahasa sepertinya bahasa Yunani dan juga bahasa Yunani dan juga bahasa itu berbicara tentang bahasa Yunani dan juga bahasa Ibrani. Yang satu menyebut kudus, yang satu menyebut bersih. Haleluya. Glory. Jadi kita perhatikan keduanya lah gadis. Yang seorang adalah juga gadis yang sama, yang 5 pun juga gadis yang sama. Tetapi ada gadis yang bijak, ada juga gadis yang bodoh. Jadi keduanya adalah sama-sama kudus. Haleluya. Artinya adalah bagi bahasa Yunani, kudus atau bersih, disucikan. Kata disucikan berasal dari kata artinya bersih seperti kata Ibrani. Itu adalah kata Yunani. Jadi disucikan artinya bersih. Jadi kata Ibrani adalah menjadikan kudus. Jadi mereka sama-sama bersih. Haleluya. Jadi sekarang mereka mengambil ketiga kata itu. Dan masing-masing kata memiliki arti yang sama. Memiliki kata arti yang sama dalam Kristus. Sekalipun agak berbeda pengertiannya. Matius 25:6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membersihkan pelita mereka. Sama-sama bangun, sama-sama bangkit mereka menyongsong Tuhan. Tetapi yang 5 gadis bodoh tidak memiliki minyak. Haleluya. Bisakah kita menangkap akan perbedaan kata-kata tersebut? Haleluya. Contohnya kalau bagi orang Karo, kalau orang Batak katakan jelok
Kalau di sana katakan jambe. Jadi kalau orang itu katakan tolong dibawa dulu saudaraku jambe dari sana ya, maka tentu kita akan bawa ayam. Padahal yang dimaksudkan bukan itu. Kira-kira seperti itulah. Tetapi di hadapan Tuhan itu adalah sah. Kira-kira seperti itu. Haleluya. Belum karena bahasa dan suku berbeda-beda. Ada yang tidak bisa diucapkan bahasa di luar sana. Padahal di daerah kita ini itu sehari-hari bisa diucapkan. Contoh, kalau di sana itu dilarang diucapkan, kalau itu diucapkan di sana padahal itu dilarang untuk mengucapkan, maka terjadilah perdebatan atau pertengkaran. Apakah Tuhan marah? Tuhan marah. Kalau ini diucapkan di kampung kita ini, bahkan itu bahasa sehari-hari, maka Tuhan tidak marah karena tidak timbul pertengkaran. Padahal sama pengertiannya. Haleluya. Tuhan sudah atur semuanya. Itulah sebabnya ya, Tuhan mengerti bagi setiap bangsa. Sama di hadapan Tuhan, sekalipun berbeda suku dan berbeda bahasa. Kejadian 2 ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Haleluya. Antara Adam dan Nuh ada 2000 tahun. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja selama 6 hari. Pada hari ke-7 di sanalah Tuhan berhenti segala dari penciptaannya. Dari Nuh ke Yesus ada 2000 tahun juga. Haleluya. Perjalanan dari sana sampai zaman Laodikia ada 2000 tahun. Jadi kita sedang berjalan pada hari yang ke-7. Sudah hampir tiba saatnya kedatangan Kristus yang kedua datang. Di sanalah berhenti semua. Ya, dari segala pekerjaan Tuhan. Apakah Tuhan tidak bekerja sekarang? Bekerja. Roh Kudus selalu bekerja. Haleluya. Untuk mengurapi orang-orang kudus dan mengajar akan hikmat daripada Tuhan dan segala sesuatu. Masa Tuhan kan sudah berhenti dari hari ke-7? Yesus katakan, bukankah Allah tidak bekerja sampai saat ini? Ketika orang-orang Farisi Saduki menegur dia untuk memetik sebuah buah-buahan untuk mereka makan. Mereka larang keras karena ini adalah hari ke-7, tidak bisa bekerja, tidak bisa menuai, tidak bisa menabur. Haleluya. Allah bekerja sampai saat ini, maka aku pun bekerja juga. Orang Farisi tidak bisa jawab dengan apa-apa. Jadi harus melihat. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak. Kita lihat ini. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di situ, di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Haleluya. Kenapa dikatakan Bileam di sini dan Balak? Karena Balak pun melakukan yang sama, Bileam pun melakukan yang sama. Kenapa disinggung ke sini? Kita lihat tadi. Hanya satu perbedaan, 5 garis bodoh tidak memiliki minyak. Ada perbedaan di sini, ya. Karena sama-sama mempersiapkan 7 ekor lembu jantan bagi Bileam dan juga Balak. Tetapi siapakah Balak itu sesungguhnya?
Kita lihat Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Lihat ini. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Haleluya. Jadi ini adalah sebuah gambaran, ya. Ya sudah ya saya bilang tadi. 6 hari lamanya ia bekerja, dan pada hari yang ke-7 ia beristirahat. Itulah lengkap, ya. 7. 6 hari lamanya ia bekerja di dunia. 2000 tahun yang pertama ia dihancurkan oleh air bah. Kita lihat ini. 2000 tahun yang kedua Kristus datang, dan ini adalah 2000 tahun yang ketiga. Sekarang, ya, di akhir dari setiap 2000 tahun sesuatu terjadi. Dunia kembali digoncang lagi. Dalam 6000 tahun ia membangun dunia. 6000 tahun gereja bekerja menentang dunia. Dan 1000 tahun yang ke-7 adalah pemerintah milenium. 1000 tahun itu, ya. Jadi sekarang gereja memiliki 7 zaman. Dari Efesus sampai Laodikia. Dan itu adalah angka yang lengkap dari zaman-zaman gereja. 7 adalah angka lengkapnya Allah. 7 zaman gereja, 7000 tahun penciptaan. Penciptaan semuanya berurusan di dalam 7. Matius 25 ayat 6 untuk menutup. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami minyak dari minyakmu itu, sebab pelita kami sudah habis. Jadi gadis yang bijaksana adalah lambang mempelai wanita. Pilihan kita lah itu. Gadis-gadis bodoh akan menerima dan masuk kepada tribulasi kesusahan besar untuk supaya dimurnikan mereka, ya, untuk supaya dimurnikan. Tetapi mereka adalah juga gadis, sama seperti kita, tidak beda, nggak ada bedanya. Cuma perbedaannya adalah hanya Roh Kudus. Haleluya. Itulah sebabnya mereka masuk kepada tribulasi, ya. Dan untuk supaya mereka dimurnikan, disucikan, dibersihkan. Dan Tuhan adil. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kamu akan menerima sesuai dengan perbuatan. Tetapi mempelai wanita, kita lihat, mempelai wanita memiliki gaji yang sama. Yang masuk jam 8, jam 9, yang masuk juga jam 5 sore, memiliki gaji sama-sama 1 dinar. Haleluya. Tuhan tidak pernah dikatakan di sini, hai mempelai wanita, kamu akan menerima sesuai dengan perbuatanmu. Kenapa? Karena dosa kita sudah disucikan, karena kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, apakah Tuhan juga menghitung banyaknya dosa ini, banyaknya kesalahan ini? Tidak. Banyak kesalahan dan dosamu yang kau perbuat, sekalipun engkau masuk jam 5, 1 dinar. Sekalipun sedikit kesalahan dan dosamu, kamu masuk jam 9, 1 dinar. Itulah mempelai. Efesus apa ayat 1, engkau sudah kupilih dan kutentukan sebelum dasar dunia. Tetapi di luar itu, Tuhan akan menghakimi manusia, setiap manusia sesuai dengan perbuatannya. Dan puji nama Tuhan, sampai di sini pembahasan kita. Tuhan memberkati kita.
Haleluya. Tuhan tambahkan berkat-berkat kepada kita. Ya, Tuhan memberkati segala pekerjaan tangan kita dan usaha-usaha kita. Kita percaya Tuhan akan naikkan level dan standar kita. Haleluya, supaya kita bisa benar-benar ya melawan dunia ini. Bahtera disiapkan Tuhan bagi kita untuk supaya dunia ini tidak bisa menghanyutkan kita. Terpuji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian untuk